Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kabut tebal masih menggantung malas di antara pepohonan saat mobil jeep sewaan mereka meliuk di jalan setapak berbatu. Rina, dengan kacamata bertengger di hidungnya, memegang peta lusuh sambil sesekali melirik keluar jendela. "Kita hampir sampai," gumamnya, suaranya sedikit serak karena perjalanan panjang dari kota. Di sampingnya, Andi sibuk dengan kameranya, sesekali memotret siluet pegunungan yang menjulang, meski hatinya sedikit dongkol. "Semoga sinyal di sini tidak seburuk yang kubayangkan," keluhnya, memutar-mutar ponselnya, mencari secerca koneksi yang tak kunjung ia dapati. Di kursi belakang, Sari memeluk ratasnya, matanya menyapu hutan lebat yang seolah menelan jalan. Ada aura misterius yang terpancar dari setiap bayangan, dari setiap ranting yang bergoyang. "Aku dengar desa ini punya banyak cerita rakyat menarik," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Budi, yang sejak tadi asyik dengan headsetnya, menanggapi dengan senyum lebar. "Mitos atau fakta, yang penting petualangan," celotehnya. Penuh semangat, mereka akhirnya tiba di Sumberhati, sebuah desa yang seolah terhenti oleh waktu. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, dengan asap tipis mengepul dari cerobong dapur, menciptakan pemandangan yang damai namun sekaligus kuno. Penduduknya, meski ramah, memancarkan aura tertutup, seolah menyimpan rahasia turun-temurun yang tak boleh diusik. Seorang kakek tua dengan tatapan tajam menyambut mereka di penginapan sederhana. Kerutan di wajahnya membentuk peta pengalaman yang panjang. "Selamat datang, nak. Hati-hati di hutan, banyak pantangan di sana," pesannya, suaranya serak, penuh peringatan. Andi terkekeh. "Santai saja, kek. Kami cuma mau riset," katanya, meremehkan, menganggapnya hanya omong kosong. Sari menatap kakek itu, ada firasat aneh yang merayapi hatinya, sebuah bisikan bahaya yang tak bisa ia jelaskan. Malam pertama, angin berdesir melewati celah-celah dinding penginapan, menciptakan melodi aneh yang terdengar seperti bisikan, seperti rintihan. Rina sibuk dengan laptopnya, menyusun jadwal. "Besok kita mulai eksplorasi hutan. Fokus pada situs-situs kuno yang disebutkan dalam literatur," perintahnya, nada suaranya tegas. Budi menguap lebar. "Aku duluan tidur. Siapa tahu besok ketemu harta karun." Sari memandang keluar jendela. Kegelapan hutan tampak begitu pekat, begitu dalam, seolah mengintai, siap menelan apapun yang berani melangkah masuk. Pagi ketiga, mereka menembus hutan, dipandu oleh seorang warga lokal yang jelas-jelas enggan. Udara lembab dan aroma tanah basah memenuhi indera, berpadu dengan bau dedaunan busuk. Setelah berjam-jam berjalan, menyingkirkan dahan-dahan dan melompati akar-akar yang mencuat, mereka menemukan apa yang mereka cari, sebuah makam batu kuno, tersembunyi di balik akar-akar beringin raksasa yang menjuntai seperti tentakel raksasa. Lumut tebal menyelimuti batu-batu berukir simbol aneh, yang tampak seperti mantra kuno. Sebuah papan kayu usang, nyaris lapuk, terpancang di dekatnya. Sari mendekat, dengan hati-hati membaca tulisan yang hampir tak terbaca oleh usia, "Jangan ganggu istirahat penari abadi, atau dendamnya akan mengejar selamanya." "Lihat, kan, aku sudah bilang," kata Sari, suaranya bergetar, kini lebih yakin akan firasat buruknya. Andi mendengus. "Takhayul kuno, paling-paling cuma taktik biar orang nggak merusak situs," ucapnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Dia mulai memotret dengan antusias, mengabaikan peringatan. Rina sibuk mencatat detail arsitektur makam, matanya terpaku pada aspek ilmiahnya. Budi, dengan sifatnya yang selalu ingin tahu dan sedikit ceroboh, mengabaikan peringatan itu. Dia melangkah lebih dekat ke makam, matanya tertuju pada sesuatu yang berkilau di antara bebatuan. "Wah, lihat ini," serunya, membungkuk, wajahnya berseri. Sebuah kalung perak indah,
berbentuk ular melingkar dengan liontin permata merah yang memancarkan cahaya samar, tergeletak di sana, seolah menunggu. Ini pasti peninggalan berharga, souvenir riset yang sempurna. Tanpa ragu, Budi mengambilnya dan mengalungkan ke lehernya. Senyum kemenangan terukir di wajahnya. "Budi, jangan!" Sari berteriak, suaranya pecah, tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan beringin seolah tangan-tangan tak kasat mata sedang meraih, mencekik. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung, awan gelap bergerak cepat. "Anginnya aneh," kata Rina, merasakan hawa dingin yang menusuk, dingin yang bukan berasal dari suhu, melainkan dari kehadiran. Mereka bergegas kembali, dihantui oleh perubahan suasana. Sepanjang jalan, Budi merasa lehernya gatal, tapi dia menganggapnya hanya iritasi biasa dari kalung baru itu. Malam itu, kalung itu terasa dingin di kulitnya, jauh lebih dingin dari logam biasa, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sebuah denyut nadi yang asing. Budi terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya, mengalir ke pelipisnya. Mimpi itu, seorang penari wanita berwajah pucat, mata kosong, menari di tengah hutan sambil memanggil namanya dengan suara melengking, suara yang menusuk hingga ke tulang. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya efek kelelahan. Saat sarapan, dia pergi ke kamar mandi. Di cermin, sekilas bayangan seorang wanita dengan kalung serupa di lehernya muncul di belakangnya, menari perlahan, lalu lenyap. Budi menggosok matanya. "Aku mulai kurang tidur," gumamnya, mencoba mencari alasan logis. Dia menceritakan mimpinya kepada teman-temannya, tapi berusaha membuatnya terdengar biasa. Rina tertawa. "Mungkin kamu kebanyakan nonton film horor, Bat," candanya, tak menyadari kengerian yang sebenarnya. Tapi Sari, dengan wajah serius, membuka buku catatan lamanya yang ia pinjam dari warga. "Kakek tadi bilang ini legenda Siti, penari sakral abad ke-18. Dia dibunuh tuannya karena cemburu dan dikubur hidup-hidup dengan kalungnya. Arwahnya terperangkap, menunggu balas dendam pada siapapun yang berani mengusik." Andi, yang tadinya kurang percaya, mulai merasa tidak nyaman. Bulu kuduknya merinding. "Mungkin kita harus mengembalikan kalung itu, Bat," usulnya, nada suaranya berubah. Budi menggeleng. "Tidak mungkin, ini penemuan penting." Dia menolak, cengkeramannya pada kalung itu semakin kuat. Malam kedua, suara gamelan samar mulai terdengar dari hutan, melodi yang melankolis dan menusuk, namun entah mengapa terdengar sangat dekat. "Kalian dengar itu?" tanya Sari, matanya melebar, ketakutan mulai merayapi ekspresinya. Andi mencoba merekamnya dengan ponselnya, tapi saat deep yang terdengar hanya jeritan perempuan yang memilukan, mengoyak kesunyian malam. Budi mulai merasakan halusinasi yang nyata. Tangan dingin menyentuh bahunya saat dia sendirian di kamar. Kalung di lehernya terasa semakin berat, seolah ular perak itu benar-benar melilit dan mengencang. Dia mulai merasa sesak, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya, Sari tidak ada di kamarnya. Panik melanda. "Sari, Sari!" Rina memanggil-manggil, suaranya tegang. Mereka mencari ke seluruh penginapan, hati mereka berdebar kencang, lalu keluar, menembus kabut pagi yang terasa mengancam. Akhirnya, mereka menemukannya di tepi sungai, tergeletak tak sadarkan diri, dengan luka cakaran di lengannya dan mata terbelalak ketakutan, menatap kosong ke langit. Saat siuman, Sari terus menggumamkan hal yang sama, "Penari, menari di air, menarikku ke bawah." Wajahnya pucat pasi, ketakutan yang mendalam membekas di matanya, jiwanya terguncang. "Kita harus pergi dari sini," Rina berteriak, suaranya pecah oleh histeria yang tertahan. "Budi, lepas kalung itu. Sekarang." Budi menggeleng keras, wajahnya kerasukan, matanya memancarkan kegilaan. "Tidak, ini milikku. Jangan sentuh." Dia mencengkeram kalungnya erat-erat, seolah itu adalah bagian dari dirinya. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Listrik penginapan padam total, kegelapan mencekam. Kabut tebal menyelimuti desa, membuat jarak pandang hanya beberapa meter,
menciptakan ilusi dinding yang tak terlihat. Langkah kaki ringan terdengar di luar jendela, diikuti tawa perempuan yang dingin, menusuk hingga ke tulang, membuat setiap helaan napas terasa berat. Itu dia, Sari menjerit, bersembunyi di balik Rina, tubuhnya gemetar tak terkendali. Andi, yang tak tahan lagi, memutuskan untuk kabur. Aku akan ambil mobil, kalian tunggu di sini. Dia berlari keluar dalam kegelapan yang pekat. Mereka mendengar suara mesin mobil menyala, lalu tiba-tiba mati. Suara Andi berteriak, jeritan yang putus asa, lalu hening. Hening yang lebih menyeramkan dari teriakan. Rina dan Sari saling berpelukan, gemetar, ketakutan yang luar biasa membekukan mereka. Beberapa saat kemudian, Rina memberanikan diri mengintip. Di kaca spion mobil Andi, samar-samar terlihat sosok Siti, menari pelan dengan gerakan anggun namun mematikan, senyum mengerikan terukir di wajahnya. Andi berlari kembali, terhuyung-huyung, napasnya terputus-putus. Dia ada di belakangku. Teriaknya, wajahnya pucat pasi, matanya memohon. Dia tersandung akar pohon, jatuh tersungkur. Lehernya patah dengan suara krek yang mengerikan, seolah ditekan oleh tangan tak terlihat, tangan yang penuh dendam. Rina dan Sari hanya bisa terpaku, menyaksikan kengerian itu, tak mampu bergerak, tak mampu bersuara. Di pohon terdekat, kalung perak Budi tergantung, bergoyang pelan tertiup angin. Entah bagaimana, kalung itu sudah berpindah tangan ke entitas lain. Rina, dengan sisa keberanian yang entah dari mana datangnya, menarik Sari yang masih syok dan tak bisa bicara. Kita harus kembali ke makam. Kalung itu jangkar arwahnya. Suaranya bergetar, tapi ada tekad yang kuat di matanya. Mereka berlari menembus hutan yang kini terasa hidup. Setiap pohon, setiap bayangan seolah adalah mata yang mengawasi. Akar-akar pohon merayap seperti ular di bawah kaki mereka, mencoba menjegal, dan suara gamelan semakin keras, mengiringi langkah mereka yang panik, seperti melodi kematian. Di tengah badai malam yang tiba-tiba datang, kilat menyambar dan guntur menggelegar, mereka akhirnya mencapai makam kuno. Siti muncul sepenuhnya, tubuhnya transparan, kebaya putihnya compang camping dan berlumur darah kering. Matanya menyala merah menyala, memancarkan kebencian yang mendalam dan dendam yang tak terpadamkan. Dia mulai menari mengelilingi mereka, gerakannya indah namun mematikan, setiap lambaian tangannya membawa hawa dingin. Suara bisikan angin membawa kisahnya, bagaimana dia dibunuh secara kejam oleh tuannya yang cemburu, dikubur hidup-hidup dengan kalung itu sebagai simbol kutukan dan pengikat arwahnya. Kalian mengganggu tidurku, kalian akan membayar. Suara Siti terdengar di kepala Rina, bukan dari mulutnya, melainkan dari relung jiwanya. Budi, yang entah sejak kapan sudah ada di dekat makam, kini jatuh berlutut, mencengkeram kepalanya. Matanya kosong, tubuhnya mulai menari tak terkendali, mengikuti irama gamelan yang semakin cepat, semakin gila. Tidak, bukan aku, gumamnya. Tapi gerakannya bukan lagi miliknya, bukan lagi kendalinya. Dia melangkah perlahan menuju jurang curam di dekat makam, langkah demi langkah, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Siti telah merasukinya sepenuhnya. Budi, jangan, Rina berteriak, mencoba meraihnya, tapi sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya menjauh. Tapi Siti berpindah, kini merasuki Rina. Visi mengerikan tentang kematian teman-temannya memenuhi benaknya. Tawa Siti menggema di telinganya, ini balas dendam untuk semua yang menggangguku. Dalam keputusasaan yang luar biasa, di tengah pertempuran batin yang dahsyat, Rina melihat kalung perak itu tergeletak di tanah, terjatuh dari leher Budi yang kini terhuyung di tepi jurang. Dengan tenaga terakhirnya, dia merangkak, meraih kalung itu, dan dengan segenap kekuatan melemparkannya ke dalam makam. Dari saku celananya, dia mengeluarkan korek api yang selalu dibawanya untuk berjaga-jaga. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan api dan melemparkannya ke kalung itu, ke dalam makam. Api menyala hijau terang, memancarkan cahaya aneh di tengah badai, memotong kegelapan. Jeritan Siti yang memilukan memecah malam,
suara kesakitan dan kemarahan yang tak terhingga, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Arwah itu lenyap, terhisap kembali ke dalam makam yang kini terbakar, seolah kembali ke tempat asalnya, namun, bukan tanpa harga. Saat Siti lenyap, tubuh Budi yang tak lagi dikendalikan, kehilangan keseimbangan. Dia jatuh ke jurang, suaranya menghilang ditelan kegelapan, hilang bersama gemuruh badai. Rina selamat, tapi saat dia meninggalkan desa Sumberhati keesokan harinya, bersama Sari yang masih trauma dan tak bisa bicara, dia merasakan goresan dingin di lengannya. Sebuah bekas cakaran samar, yang tak akan pernah hilang, seperti pengingat bahwa pantangan kuno tak pernah benar-benar hilang. Desa itu kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa, kabut kembali menyelimuti seperti biasa. Tapi Rina tahu, dan warga desa juga tahu, siapapun yang datang lagi, dendam Siti akan bangkit. Dan kali ini, mungkin tak ada yang bisa menghentikannya. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.